Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim wa akrim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubadika asqalil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillah ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab al-mizanul kubra lil Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Summa ila arwahi masyayikhina bid-din. Summa ila ruhi khususan al-waqif hadzal masjid as-Shadiq as-Siddiq. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lidzalika shallatil akabir
minal awliya'i ka Sayyidi Abdul Qadir Al-Jaili wa Sayyidi Ali bin Wafa wa Syekh Muhammad Al-Hanafi wa Syekh Mudir wa Syekh Abil Hasan Al-Bakri wa waladihi Sayyidi Muhammad Ali Al-Madrubatin Nabisati Al-Mubakhirati Bil-Udi Wal-Naddi Wal-Ambari Wal-Kaburi Ta'ziman li hadrati Rabbih. Walakin jumhurul ulama'i was-salihin ala mahabbatihim lis-salati ala al-ardi awil hasir wa nahwu bidzalika mimma la zinata fihi khawfan ala at'abihim khawfan ala atba'ihim ay yattabi'uhu ala dzalika ma ajalihim bima qasidihim fayujibu bil ujubi fayahjubu bil ujubi wal kibri an rabbih fayuntabu ahadu ahulal asyafi minal a'immatil mudillin wa yuhmal ala Sayyidi Abdul Qadir wa man tabi'ahu ala annahu kana lahu halun yahummuna bihi muridahu ay yattabi'ahum ala dhalika. Walidzalika, dan karena itu sholatil akabir, sholat oleh para akabir minal awliya'i, dari para wali, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jaili, seperti guruku Abdul Qadir Al-Jaili Al-Jailani maksudnya, wa Sayyidi Ali bin Wafa, dan guruku Ali bin Wafa, wa Syekh, dan Syekh Muhammad Al-Hanafi, wa Syekh Mudir, dan Syekh Mudir, wa Syekh Abil Hasan Al-Bakri, dan anaknya, wa waladihi, dan anaknya Sayyidi Muhammad, Sayyidi guruku Muhammad alal mudribatin nabisati, atas yang ditiup, al-mubakhirati, dari asap ya, asap embun, bil udi, dengan kayu, wan nadi, nadi itu ini apa namanya, asap air, bukhorul ma, asap air di dalam hujan, fi tabaqatil jawi, pada tingkatan-tingkatan udara, al-baridati, yang dingin, bi asna'il lail, di tengah malam, wa yasqutu 'alal ardi, dan berguguran dan jatuh di atas bumi, qataratin shaghir, tetesan-tetesan yang kecil. Jadi artinya mereka para wali ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu meniup, ditiupkan dari asap-asap, baik dengan kayu yang bentuk pot. Pot itu kalau menurut saya kayak hiu gitu ya, atau bisa juga pot kayu gahru, ya, pot kayu gahru. Kemudian wanati itu sesuatu yang kalau ditaruh tergantung kepada keadaan udaranya dingin di tengah malam, lalu mengeluarkan asap embun, yang embunnya itu wangi ya, kemudian berguguran, netes, kecil-kecil, harum, wangi. Makanya para habaib
para wali begitu semuanya melaksanakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Stanggi di asap-asapin itu para wali. Dan di antaranya yang kita kenal banget kan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jaili, seorang wali bin Auliya Billah yang sejarahnya sangat terkenal dan rekodnya juga sangat terkenal di Indonesia terutama ya. Bahkan saya pernah ketemu dengan cucunya kita dulu waktu di Turki di depan masjid Hagia Sophia kalau nggak salah, namanya Syekh Fadil. Syekh Fadil, beliau itu memberikan ijazah kepada kami pada waktu kami ke Turki. Dia cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani yang 25 katanya. Nah kemudian yang berikutnya Wal Ambali, semacam minyak dia, Wal Kabul, semacam minyak. Untuk apa? Ta'ziman, mengagungkan lihat rohnya kehadiran Tuhan mereka. Jadi mereka itu kalau berzikir seperti itu, sehingga enak kalau baunya. Kalau kayak kita mungkin standi ya. Saya pernah pasang standi di rumah, reak siapa yang meninggal ya. Namanya lupa. Kalau Cina itu kan tiup bakar kayak LED. Kadang-kadang standi itu bisa dibuat kayak itu untuk para wali yang aulia. Di antaranya Syekh Abdul Qadir. Karena dalam sejarah saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya oleh muridnya, di mana muridnya itu kalau sholat sampai pingsan, karena kedekatan hatinya itu, di jiwanya itu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa? Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada waktu di Baghdad, khalifahnya Harun al-Rashid yang masalah, itu ada seorang pendeta. Pendeta itu sangat paham tentang ajaran agama, pengikutnya banyak dan punya pengaruh. Kecuali yang dia tak percaya oleh pendeta itu tentang adanya Isra Mi'raj, karena dia nggak meyakini Isra Mi'raj itu terjadi, apalagi di jasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya dan rohnya. Padahal khalifah itu menginginkan dia masuk Islam. Sebab kalau dia masuk Islam, itu muridnya yang begitu banyak, pengikutnya yang begitu banyak, pada ikut juga masuk Islam. Dan dia sangat dekat dengan khalifah. Yang dia nggak percaya cuma itu satu, tentang Isra Mi'raj. Sehingga para ulama pada waktu itu nggak ada yang sanggup menundukkan dia tentang peristiwa Isra Mi'raj supaya dia mengerti, supaya dia paham. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani diundang oleh khalifah untuk berdialog dengan pendeta itu. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke istana, ternyata pendeta itu sama khalifah lagi main catur. Satramji itu lagi main catur. Lagi main catur, begitu masuk risalah. Kemudian pendeta itu pada waktu dia mau ini kan bidik catur, tahu apa pion, apa benteng, apa menteri, matanya si pendeta dengan matanya Syekh Abdul Qadir Jailani beradu pandang. Nah, ketika beradu pandang, ternyata si pendeta itu di dalam dirinya itu kayak mimpi. Dan mimpi, kemudian dia berjalan-jalan di pinggir sungai, nyebur kali. Begitu nyebur, kanyut. Begitu nyebur, dalam keadaan belas yang penuh, dirinya perempuan.
Jadi orang itu perempuan, diri pendeta itu perempuan, cakep lagi. Saya baca itu sejarahnya. Nah, ketika itu ada anak Amon yang lagi di pinggir kali, nurungin, ambil baju dan sebagainya, kemudian dibawa ke dalam, tolongin. Orangnya cakep, ditanya dari mana? Saya dari daerah Baghdad. Wah, Baghdad itu jauh sekali. Perjalanan 2 hari 2 malam. Waktu itu kan perjalanan 2 hari 2 malam kendaraan yang hebat. Akhirnya dipelihara sama anak Amon itu. Anak Amon itu naksir, kawin. Setelah dia kawin, kemudian jadi pengantin segala macam sampai punya anak, dua. Setelah dia punya anak dua, lalu istrinya orang ini, pendeta tadi, ini di sejarah juga berbeda. Kemudian dia pergi lagi ke sungai itu, kali itu, sampai di kali itu nyebur lagi dia. Begitu muncul, kata saya Abdul Qadir Jalani, mau tidak percaya peristiwa Isra kamu mau gak percaya Isra apa yang kamu alami selama kau berpandangan dengan mata sampai punya anak itu dia kawin. Ternyata anaknya sama suaminya sudah ada di depan istana. Itu karomahnya saya Abdul Qadir Jalani. Jadi kalau udah berumah tangga berapa tahun itu? Padahal cuma beberapa detik ketika dia berbaru antara Syekh Abdul Qadir Jalani dan orang ini. Itu makomnya lain lah, kita susah. Jadi para ulama, wali min auliyaillah itu semuanya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu pakai minyak wangi dengan berbagai macam cara, termasuk asap-asapan itu. Pakai apa namanya? Dupa. Bukhar rumah di asapnya air itu netes wangi. Itu yang digunakan oleh para wali ketika berhadapan dengan Allah, takziman lihat roti karena mengagungkan hadirat Tuhan mereka. Walakin jumhurul ulama wassalihina ala mahabbatihim lis-sholati alal ardi awil hasiri wa nahwi dzalik mimma la dinaka fihi. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama dan orang-orang soleh atas cinta mereka untuk sholat itu, atas cinta mereka di dalam hadirat Allah, ketika sholat itu mereka cukup di atas tanah, di atas bumi. Kemudian awal hasil di atas ikan. Jadi dengan tempat yang sederhana, tidak mewah, di atas bumi, di atas tanah ya, atau di atas ikan dan seumpamanya. Di mana tempat sholatnya itu tidak ada hiasan. Kenapa? Khaufan ala ba'ihim, karena takut atas mengikuti mereka, para pengikutnya itu, orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Ayat tabi'uhum, bahwa mereka mengikuti mereka ala dzalika, atas yang demikian itu, ma'ajahihim, serta kebodohan mereka. Takutnya gitu. Bima qasidihim, dengan tujuan-tujuan mereka. Makanya kalau kita sholat, saya pernah baca dalam kitab baca tua saya itu kalau ada gambar-gambar walaupun Quran itu sunat dihancurkan supaya orang yang sholat itu ketika ada kaligrafi tidak membacanya, karena orang kan kalau di depannya ada kaligrafi di masjid kan dia baca gitu kalau sholat. Itu juga mengganggu kekhusyuan. Mereka ulama-ulama juga mau yang seperti itu. Dalam majelis sana ya, makro, ya, benar. Masuk sajadah, ada tulisan.
dibagi sabuknya. Mereknya lupa, bukan. Itu biasanya sholat Idul Fitri itu dalam lapangan paling depan dibaca itu di AS. banyak kaos dulu. Itu makhluk. Jadi nggak mau ada hiasan di depan ketika dia berzikir, sholat termasuk. Karena jumhur ulama itu dan orang-orang soleh khawatir akan ditiru mereka yang bodoh, yang tidak mengerti dengan tujuan-tujuan mereka. Nah kemudian bayah juhu bil ujub wal kibir, maka mereka berdinding dengan ujub, mengagumi diri sendiri. Ujub itu ketika dengan hiasan-hiasan yang bagus di dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kibir juga kesombongan an rabbihim, dari Tuhan mereka. Fayuktabu ahadu haula'il asya minal a'immatil mudillin, maka dicatat, tulis salah seorang dari mereka para syekh, termasuk bersama imam-imam yang sesat. Jadi dianggap sesat itu bisa, karena ketika para juhala mengikutinya, tujuannya nggak ngerti, nggak paham. Nah akibat nggak paham kan, jadi membuat orang lain menjadi sesat. Nah, oleh karena itu jumhur ulama khawatir perbuatannya ini akan ditiru. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya kita sebagai panutan masyarakat, kecil apapun, jangan menampilkan hal-hal yang membingungkan umat. Yang membingungkan umat. Dulu Habib Salim bin Jindan sering juga itu menampilkan hal-hal yang berlawanan dengan umat. Misalnya ada yang perhatian, karena ini kan ada beberapa orang itu, dia habis nyium istrinya langsung sauna, nggak pakai wudhu lagi, rame. Patung depan rumahnya. Seperti yang saya tahu, beliau itu kalau menjawab tergantung siapa yang nanya. Yang nanya orang jahil, lain lagi jawabannya. Yang nanya ulama, lain lagi jawabannya. Misalnya suatu saat ada seorang ulama, kiai datang ke rumah dia, ke rumah beliau. Kitabnya banyak, banyak banget kitabnya. Nah kemudian ada yang nanya dari kiai, ini kitab yang begini banyak, apa dibaca semuanya ini? Semuanya baca, semuanya duduk sana, ambil kitab yang mana? Akhirnya kiai itu ambil kitab. Kitab apa namanya itu? Riyadhus Shalihin misalnya, dibuka. Kemudian halaman berapa? Halaman sekian. Bunyinya begini. Sebenarnya. Sampai kayak itu kaget loh. Mungkin kebetulan. Karena kita Riyadhus Shalihin itu kan banyak yang baca. Kitab yang lain, ini anak dari yang berpikir. Sarannya Fathul Mu'in. Buka. Juz berapa? Halaman berapa? Oh halaman sekian. Ini begini. Kaget lagi. Udah ceritain diri saya dengan dia. Jadi kitab segitu banyak, apa dibaca semuanya? Apa bacanya? Tapi ketika dibuka satu-satu, maka apalannya bukan itu terkenal kuat. Beliau itu kalau mau riwayat hadis, gurunya dari gurunya, benar-benar pahala ya. Quran Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dia apa? Itu katanya gitu ya. Balik lagi. Al-Maqamah
generasi ketiga sekarang itu. Generasi ketiga Habib Qadir. Generasi ketiga. Nah, ya. Nah kemudian wa yuhmalu hala sayyidi Abdul Qadir wa man tabi'ahu ala annahu kana lahu halu yahummuna bihi muridahu ayyat tabi'ahu ala dzalik. Dan dihamalkan saat guruku Abdul Qadir Jailani dan orang yang mengikutinya atas bahwasanya adalah bagi mereka keadaan menyemangati, memanaskan, menyemangati dengan dia akan murid mereka. Hamma yahumu artinya menyemangatkan, memenangkan. Saya juga, tapi yang bagus himaya apa yang menyemangatkan, menjaga itu. Hamma yahumu ini kan bukan hamma yahumu. Coba perhatikan. Yahumuna. Saya lihat di tafsir di kamus Arbawi. Hamma yahumu. Artinya hamma yahumu itu menyemangati, memanaskan. Memberikan motivasi dengan dia muridahu. Murid di sini akan kehendak mereka ya, murid. Kata murid itu kan berasal dari aroda ya, dari murid dan orang yang dikehendaki. Murid dan kan keinginan mereka ala dzalika atas yang tadi. Wa amma wajhu karahati sholat fawqa dhahril ka'bati fala yuzkaru illa musyabahatan faqat. Dan adapun jalan tentang makruhnya sholat di atas zahir Ka'bah maka tidak disebutkan kecuali musyabahat di bibir ya, ucapan di bibir dari para ulama. Memang di ada di Misbahul jilid pertama tentang hukumnya sholat di atas Ka'bah. Kalau menurut Imam Syafi'i bahwa sholat di atas Ka'bah itu makruh. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan suul adab di atas Ka'bah. Tapi kalau dalamnya kan nggak apa-apa. Karena kalau di atas Ka'bah itu pernah kan ya tidak ada sih ketutupan. Di sini kan ala zahir. Kalau dalam sih nggak apa-apa. Ada kemana aja boleh kan? Dalam. Ini di atas Ka'bah, di atas. Mungkin ada yang maksudnya kalau kan ada sekarang hotel di di atas. Ya. Oh, Saya pikir terkemudi. ngatasin Ka'bah. Iya, ngatasin Ka'bah. Sekarang itu banyak ulama melarang. Ada ulama ngerjain dari hotel, bayar. Oh, Dia sama Ka'bah. juga ya. Iya. Itu makruh. Nah, iya maksudnya. Jam-jam itu lebih tinggi kalau di atas. Oh, lebih tinggi. Tapi ada ulama yang mau di Mekah makruh dia. Nggak mau gitu dia. Nah, saya pernah di sana. Ya. Jadi bisa begitu. Mantapnya raja itu. Mantapnya raja. Ya. Dan di Jabal Kubis, sekarang kan di atas hotel. Iya. Dan itu raja ya, istana. Dan dia menghadap Ka'bah, kan dia di sini sholatnya. Memang Benar mantapnya raja. Karena masalah apa? Wa iyyaka wal mubadarah ilal insan ala man yakhussu lahu madrobatan fi misli jami'il azhar awil haram wa ghairihima li yusalli 'alaika
Fa inna lillahi ibadah khalaqahum lizinati wal mujalasati wa dhahara qulubahum wa tahhara qulubahum minas syawahid wa rijalan khalaqahum lidzulli wal inkisar wa tajalla lahum bil haibati li muhibbi nufusihim hatta saru la yarfa'una lahum raqsan wa alamatuhum maylu riqabihim ala aqtabihim wa nasruhum daiman ila sururihim fa'lam dzalika walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa iyyaka, dan jauhkan oleh kamu, wal mubalarah, dan segera ilal intar, kepada mengingkarinya, ala mayyak rusuh, terhadap orang yang menggelar lahu baginya madrobatan fi. Madrobatan fi itu maknanya mencari, tempat mencari. Doroba fi bisa menuju, bisa tempat mencari. Misli seumpama jami al-adhar, Universitas al-Adhar, awil haram atau tanah haram, wa ghairi lima, dan selain keduanya, diusolli alaiha, untuk sholat atas Ka'bah, di atas Ka'bah. Jadi ini keterangan itu bisa dilihat di jami al-Adhar atau di tanah haram, ulama-ulama tanah haram. Syekh Ma'amalik Arwi al-Maliki ya, atau ulama-ulama lain di sana. Fa inna lillahi ibadah, maka sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba khalaqahum lizinati. Apa madrobahnya? Namanya apa madrobah? Madrobah di tujuan mencari. Ini kan artinya yufrasulahu. Iya, yufrasu, kayak rasul. Ya, orang yang Membelah atau digelar. ya, yang digelar madrobah ini nanti macam apa itu? Kayak karpet. Madrobah kan doroba. Bukan pilih itu bukan lebih ke bukan limit. Iya, bisa itu. Iya. Madrobah ini Ada masalah seperti ini gitu. pahamnya, saya mulai pikir pahamnya apa ini. Coba, kalau Kiai Rais mendekati paham. Jadi dia menjelaskan karpet. Yufrasulahu ini. Madrobah apa artinya madrobah? Memang madrobah ada yang bagaimana karpet? Apa yang banyak sih? Ya, ini banyak ya madrobah. Makanya saya lihat madrobah itu artinya menuju berjalan. Ini ke misri. Ini kan bukan adinya ini. Jadi jawaban fi-nya, jawaban kontak fi, kontak dan baru artinya orang ini kan 5 dan 5, jawaban fi. Iya, doroba fi. Ya, jawaban fi. Ya memang bisa tempat menggelar, bisa punya bisa madrobah. Tempat menggelar bisa. Fi misri jamil adhar, pada seumpama Universitas al-Adhar. Kemudian awil haram atau tanah haram, bagai dan selain keduanya. Selain keduanya ya kuih, selain keduanya ya masjid. Seperti As-Siddiq, masih banyak ulama untuk sholat di atasnya. Maka sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba kalau mau berizina, Allah ciptakan mereka ada untuk perhiasan. Wal mujalasah, dan mujalasah tempat duduknya. Wa tahara qulubahum minas syawahid, dan Allah sucikan hati-hati mereka minas syawahid, dari segala macam kotoran hati. Wa rijalan, dan orang-orang kalau lidzulli, Allah ciptakan mereka untuk apa? Kehinaan, bukan kehinaan. Menganggap dirinya hina, gitu, bahwa di bawah wali kisah, punya hati yang selalu pecah, pecah.
yang tersentuh. Watajallahu bil haibati, dan bertanyalah bagi mereka dengan hebat limuhikki nufusihim, untuk menghilangkan jiwa mereka, melemahkan jiwa mereka, hatta soru, sehingga jadilah mereka itu la yarfa'una lahu ra'sa, tidak bisa mengangkat bagi mereka itu akan kepala mereka, nunduk, tak mampu untuk mengangkat kepala ketika dia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatuhum, dan tanda mereka mailu riqabihim ala aqtabi, cenderung bangkok mereka di atas pundak mereka, katanya condong gitu ya, ini nunduk, lebih banyak nunduknya mereka itu, lebih banyak nunduk. Jadi nggak mau dia zina, nggak mau dengan biasa-biasa, nggak mau. Jadi benar-benar musuhannya itu kelihatannya itu menunduk kayak gitu, nggak mau nolak gitu. Dan memang beberapa ulama yang tawadhu, kalau duduk dia anak mengangkat kepala di hadapan ulama, Saya sering lihat begitu. Benar terhubung da'iman ila sudurihim, dan mereka memandangnya kepada senantiasa keberadaan. Kalau kita mau nggak? Nanti yang pertama itu tidak jumhur, para wali. Kalau ini kan jumhur. Taklah dalika, kawil olehmu yang bukan itu, walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan Allah memberi rahmat atas penghulu kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, wassalam, dan sejahtera. Kira itu kita sudah memahami tentang bagaimana ulama ketika berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan wangi-wangian, kayak asam-asam, ada yang sama sekali tidak, ada yang menundukkan kepala. Nah, kalau kayak kita ini yang mana ini? Apa yang wangi-wangian, apa yang biasa saja, apa yang menundukkan kepala kita? Bahwa istawa kami selesai, insyaallah yang akan datang sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Oke, baru disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanadil mutasir wa al-bihar mudarisina wa mu'allimina wa mujizina wa murabi arwahina wa rahmatal abrasina Muhammad muhajirin bangsa. Ya Allah ya Rabbasahu birrahman wa yahubuhu bil maghfirah wa yu'lina rujatahu bil jannah wa yamfa'una bi asrarihi wa alwarihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu babul libas, bab menerangkan tentang hukum berpakaian. Qala asy-syari'u al-libasu bil asli ma yasturul awrata. Berkata oleh Syari' rahimahullah ta'ala, bermula makna al-libas pada asal katanya adalah ma yasturul awrata, sesuatu yang menutupi
Qala Allah Ta'ala Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasul taqwa dzalika khair. Berfirman oleh Allah Ta'ala, wahai bani Adam, sungguh telah kami turunkan atas kamu pakaian-pakaian yang menutupi akan aurat kamu, warisha sekaligus sebagai keindahan, walibasul taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa demikian itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Wal libasu mimman tanallahu ta'ala bihi 'ala ibadihi. Bermula libas dari apa-apa yang Allah mengasih nikmat dengannya kepada hamba-hamba. Intan memberikan nikmat oleh Allah Ta'ala bihi, dengan libas itu ada ibadi kepada hamba-hamba. Wal libasu bima yasturul awrata wajibun kharijas sholati wa dakhilaha. Dan bermula pakaian dari apa-apa yang menutupi akan aurat itu hukumnya wajib. Kharijas sholati, di luar sholat, wa dakhilaha, dan di dalam sholat. Wa min dalili wujubihi qauluhu ta'ala, dan di antara dalilnya ada dalil wajibnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah akan hiasan kamu ketika tiap-tiap masuk ke masjid, tiap-tiap sholat. Fal muradu bil masjid guna as-sholat, maka yang dimaksud dengan al-masjid di sini maknanya adalah sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, khudhu zinatakum inda kulli sholatin. Min dzikril mahal wa iradatil hal, termasuk bab kaidahnya dzikrul mahal wa iradatil hal, yang disebut tempat yang dimaksud keadaan. Wa fil babi ma yadullu ala jawazi lubsi wa ma yadullu ala hurmati. Dan pada bab itu apa yang menunjukkan atas kebolehan memakainya dan apa yang menunjukkan atas keharaman memakainya. Qala al-musannif wa an Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-khazza wal harir. Dalam satu riwayat bunyinya yastahilluna hilla wal harir. Di dalam riwayat ini terdapat perbedaan penyebutan, tapi dua-duanya terdapat di dalam Sahih Bukhari. Jadi ada khazza, ada al-harir. Riwayat dari Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan ada dari umatku satu kaum yang mereka menghalalkan akan sutra campuran dan juga menghalalkan akan sutra murni. Jadi khas itu adalah sutra yang dicampur dengan bahan yang lain. Menurut ulama, memakai khas ini ada ikhtilaf. Jika bahan campurannya itu sama dengan asli sutranya, idza tasawaya kuriha, apabila dia sama maka dimakruh. Tetapi apabila memang kadar sutranya lebih banyak daripada kadar yang lainnya, misalkan campur dengan bulu atau dengan katun,
maka haram hukum. Wa yajuzu in kana al-hariru aqwa. Ada yang berpendapat boleh mubah kalau memang campurannya lebih sedikit ketimbang harir. Al-harir itu maknanya apa? Sutra murni. Maknanya diambil dari kata-kata haram yang artinya bebas, tidak ada campuran apa. Bahan sutra. Ya. Jadi pokoknya kalau sutranya dia murni haram. Haram untuk dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau kita bacanya yastahid nalhillah, berarti satu kaum dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka akan menganggap boleh berzina. Jadi, iya, mestinya kalau dia beli pakaian yang memang bahannya halus atau ada campuran sutra, dia harus tahu kadar. Banyak kesimpulannya jadi kalau sutranya lebih banyak haram. Makanya sekarang kita sedang menjalankan ada kawasan halal. Jadi semua produk-produk terkait tentang pakaian, makanan, kosmetika dan sebagainya. Ini MUI sedang mempromosikan untuk sesegera mungkin para pedagang bekerjasama dalam rangka memberikan label halal apabila memang pakaian atau produk-produknya itu dianggap halal oleh MUI bekerjasama dengan BPOM. Jadi sekarang alhamdulillah di Jakarta kita sudah sedang melaksanakan itu. Itu nanti bagian penelitiannya bukan kiai, nanti ada LPP yang memang dia kompeten di dalam hal ini. Ketika nanti diberikan penjelasan tentang KSR, maka kemudian nanti barulah MUI yang akan memberikan. Ya. Itu nanti ikhtilafnya. Nanti ada hadis setelah yang pertama, tidak ada hadis yang kedua. Orang tidur ya ada spray yang spraynya terbuat dari sutra. Apabila memang spraynya itu murni sutra, sementara pakaiannya tidak sutra, itu ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tetap haram. Nanti setelah ini ada hadis. Qala syari'u Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari, meriwayatkan An-Nabiyah oleh Abu Dawud dan dasarnya hadis itu terdapat di dalam Sahih Bukhari. Qala syari'u qaluhu la yakunanna min ummati qaumun ila akhir. Jadi kalimat yastahillu al-khazza wal hariqa itu dilihat dalam Sahih Bukhari. Mungkin bapak yang buka, ya yang buka kitab Bulughul Maram bunyinya bukan khazza, hil. Itu yang terdapat di dalam Sunan Abu Dawud. Jadi makna hilla itu maknanya akan ada satu kaum yang menghalalkan perzinahan, ilegalisasi perzinahan akan terjadi di antara umat Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Ay sayakunu min ummati qaumun amal ana faqad kana wa hasala. Nah kata kiai, nanti akan ada sayakun, nanti akan ada di antara umatku satu kaum. Bahasanya nanti. Amal ada pun sekarang faqad kana wa hasala. Sudah ada, sudah terjadi. Wa fihi an-nahyu an istihlalil muharrami. Dan di dalam hadis itu terdapat nahi, larangan dari menganggap halal sesuatu yang diharamkan. Wa fi istihlalihi jarimatun azimatun, dan pada penghalalannya itu
mengandung dosa yang sangat besar. Faman halala haram mujma'an alaihi kafar. Maka barang siapa orang yang menghalalkan sesuatu yang haram sudah mujma'an, sudah diijma'kan kafar, maka dia kufur, hukumnya kufur. Kama anna man harrama halalan mujma'an alaihi kafar. Sebagaimana bahwasanya orang yang mengharamkan sesuatu yang halal yang sudah mujma'an, dia akan li'annahu syara'a minad dini ma lam ya'dam bihillah, karena bahwasanya dia telah membuat peraturan, membuat syariat di dalam agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah menetapkan halal, dia bikin halal. Allah menetapkan halal, dia bikin halal. Wa fihi bayan hurmatil khazzi wal harir. Dan pada hadis itu penjelasan keharaman memakai sutra campuran dan sutra murni. Wal khazzu naw'un min. Khazz adalah semacam dari sutra. Wa fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la talbisul harir fa inna man labisahu fid dini lam yalbashu fil dunya lam yalbashu fil akhirah. Dan pada satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra. Maka bahwasanya orang yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakai sutra di akhirat. Wa fi riwayat ukhra qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yalbasul harira man la khalaqa lahu fil akhirah. Hanya saja orang yang memakai sutra adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian baginya di akhirat. Wa fihi anna al-khazza wal harira libasu man la nasiba lahu fi dukhulil jannah. Dan padanya bahwasanya sutra campuran dari sutra murni adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian baginya di dukhulil jannah, di dalam surga. Fazahirul ahadithi anna yakfuru man labisahu. Maka zahir hadis itu bahwasanya kufur, akan kufur orang yang memakai. Wa qad haqqaqa ulama anna murada biha az-zajru syadid wal nahyul aqid wal jarimatul kabir. Dan sungguh telah mentahqiq para ulama bahwasanya yang dimaksud dengannya itu adalah ancaman yang keras, larangan yang kuat, dan dosa yang besar. Wala yakfuru man labisa, dan tidak menjadi kafir orang yang memakai. Jadi nggak sampai kafir, cuma dia mendapatkan dosa besar. Di anna fi lubsihi maksiatan, karena bahwasanya di dalam memakai sutra itu maksiat. Wa hiya la takfuru atau wa hiya la tukaffiru shahibah. Dan maksiat itu tidak menjadikan kufur akan pelaku. Wa hamala ulama al-hadits ad-dalata ala dhalika liman kana mustahillan libas al-harir wal khazz. Dan menghamalkan oleh para ulama akan hadis-hadis yang menunjukkan atas demikian itu bagi orang yang adalah dia menganggap halal atau menganggap boleh memakai sutra dan memakai sutra campuran. Wa taqaddama anna man halala al-muharrama ijma'an kafir. Dan sungguh telah terdahulu bahwasanya orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara ijma' itu hukumnya kafir. Wa hadza nahyu makhsusun bil rijali dunan nisa'i. Dan ini nahi dikhususkan dengan kaum laki-laki bukan perempuan. Lima warada fi riwayat Abi Dawud an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini al-jinsaini haramani ala dhukuri ummati. Bagi apa yang warid dalam riwayat Abi Dawud dari Ali radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra lalu dia letakkan di sebelah kanan, dan mengambil emas lalu Nabi letakkan di sebelah kiri. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya dua jenis ini haram atas kaum laki-laki daripada umat. Wa fihi thubutul hurmatil hariri wal dahari bil jari, dan padanya sabit atau tetap hukum keharaman sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Aman nisa'u fatahil, adapun perempuan maka haram. Kama saya di musawwahan ba'da ahaditha, sebagaimana akan datang, akan dijelaskan setelah hadis-hadis. Fal nisa'u mahabbun nazari rijali ilaihinna, maka perempuan itu adalah pusat pandangan kaum laki-laki kepadanya. Wa bitazinihinna bil hariri wal khassi wad dahabi wad dibaji wa nahwihi min anwa'iz zinati muharrikatun li syahwatir rijal. Dan pada berhiasnya kaum perempuan dengan memakai sutra murni maupun campuran, emas dan juga sutra yang kasar dan seumpamanya dari macam-macam perhiasan itu dapat menggerakkan syahwat laki-laki. Muharrikatun li syahwatir rijal, untuk suami. Jadi kalau kurang syahwat, dandannya dipilih yang ada cantik. Pakai sutra. Jadi asalnya sutra kan halal. Ya. Ya. Karena kalau bagi perempuan, memang perempuan itu sudah perhiasan. Perhiasan ini pakai perhiasan yang apa-apa. Tetapi kalau bagi laki-laki tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada kibir, ada ujub, ada taruh, ada rasa bangga, rasa paling kaya. Sehingga perasaan-perasaan seperti ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Nah, karena ilatnya akan mendorong kita kepada situasi yang seperti itu, maka memakai sutra menjadi haram hukumnya bagi kaum laki-laki. Ya. Tergantung bajunya. Jadi unsa itu dihukumkan perempuan maupun laki-laki tergantung tabiatnya, loyalnya kemana. Jika dia memang lebih cenderung kepada kaum laki-lakinya, maka hukumnya hukum laki-laki, ibadahnya maupun satu orang. Enggak, kalau baju sudah pasti buat. Yang diperiksa itu tabiatnya, kecenderungan dia itu kemana. Dan yang disebut khulqan muslim itu manusia yang punya kelamin dua. Asli. Nanti hukum waris, hukum sakral awal, hukum ibadah sholat dan sebagainya itu mengikuti melalui tabiatnya kemana. Andaikan tabiatnya lebih cenderung kepada laki-lakian, maka hukumnya laki. Warisnya pun waris sakral. Itu tetap identitasnya sama. Ya, termasuk mengenakan sutra. Yang menggunakan apa yang kayak gitu? Ya. Nah, apa coba? Lebih dominan yang mana ya? Kalau kata Kiai, loyoknya kemana? Iya. Lebih dominan yang mana dia? Kalau laki-laki ya berarti dia pakai sutra itu mana? Nah, ini saya dapatkan di dalam Ibadul Ahkam. Pertanyaan saya tadi. Tahrim lubsil hariri ala rijal. Keharaman memakai sutra atas kaum laki-laki. Li'annahu libasurun rupahiyah. Karena bos itu pakaian yang membangkitkan rasa bangga.
rasa pegang. Jadi bahasa orang Bekasnya mantap. Wazina, yalikul bisa. Itu perhiasan yang hanya boleh bagi perempuan. Aulima fi dzalika minal fasbi wal khairat. Atau karena demikian itu nanti laki-laki akan menumbuhkan rasa fakir wal khair, bangga dan juga sombong. Ilat yang kedua, au annahu amrun ta'abbudi. Ilatnya karena itu perintah ta'abbud. Jadi imtithalul awamir. Nah, oleh karena itu maka tetap bagi laki-laki hukum dan anak. Kalau kita melihat di situ ilatnya karena ada dua, karena bisa membangkitkan rasa khoilah, pasar, sombong dan sebagainya, dan juga itu merupakan amrun ta'abbudi. Yang mau tidak mau harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ya, ya nanti kembali kepada al-umuru bi maqasidiyah. Tapi kan kalau sutra kan sudah ditetapkan, zatnya sudah ditetapkan, hukumnya haram dipakai bagi kaum laki. Kenapa laki-laki ini harus pakai emas? Kenapa tidak? Kalau laki-laki pakai emas, pengaruhnya kepada kesehatan. Dia akan lebih cepat membawa penyakit di kemudian hari. Kalau bagi laki-laki yang pakai emas, bukan ada penelitian kan? Kalau perempuan justru malah lebih bagus. Sehat. Justru penelitian, dia. Kalau sudah saya udah penelitian. Kalau emas sudah ada penelitian, jadi pesawat sekarang. Kan laki-laki nggak boleh pakai emas. Coba kalau laki-laki pakai emas, iya, pokoknya penyakitnya sering datang. Tunggu itu. Kalau perempuan orang disegar, itu dalam penelitian. Kalau perempuan pakai emas sampai segar. Terus segar. Kalau sutra, nah ini lebih pertanyaan komisi 4. Oh, kenapa laki-laki nggak boleh pakai sutra? Penelitian yang lain juga ya. Ada nanti kita satu ketemu riwayat Rasulullah itu ada salah satu gomisnya, rombe-rombe dan bordirnya terbuat dari sebelah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha wafat, dia memakai pakaian putih. Jadi Aisyah menggunakan gamisnya Rasulullah SAW ketika sakit yang membuat dia menjadi mengganti. Nah kemudian setelah itu pakaian gamis yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai obat, dicelupin di air, kemudian airnya dipakai buat minum orang yang apa? Orang yang sakit. Ini dilakukan oleh Asma, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dicelupin itu apa? Gamisnya Rasulullah, kemudian dijadikan sebagai obat sebagai orang yang sakit. Ini kajiannya nanti kita bahas pada minggu yang akan datang. Jadi kalau nanti dikaitkan dengan medis bisa jadi juga. Nanti kita lihat kampung apa enggak situ medis. Kalau misalkan ada kampung ya itu nanti masuk kepada aroma. Istimewaan yang memang hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Orang Hudzaifah radhiyallahu ta'ala belum selesai. Wadahar emas, wadibaj sutra yang kasar, wanahwihi dan seumpamanya min anwa'iz zina. Jadi macam-macam perhiasan muharrikatun bisyahwatil rijal itu dapat membangkitkan syahwat kaum wanita. Wa fi tahrikiha ibqa'un lin nasab. Dan di dalam membangkitkan syahwatnya itu dapat mengekalkan keturunan, menghasilkan keturunan.
pada saat bertemu dengan suaminya ya di kamar dipakai apa? Pakai baju tidurnya dari sutra. Qala al-musannifu wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa fi lubsil hariri wal dibaj wa ayyujlisa alaihi rawahu Bukhari. Riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, melarang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami minum dari bizana yang terbuat dari emas dan perak, dan kami makan padanya, dan juga melarang memakai sutra yang halus maupun sutra yang kasar. Harir sutra yang murni halus, dibaj juga sutra murni tapi dia masih kasar. Wa ayyujlisa alaihi, dan mendudukkan di atasnya, artinya menjadikan sutra itu sebagai tempat duduk atau tempat tidur yang ditanya oleh Rawahu Bukhari. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qaluhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasraba ila akhirih an-nahyuna yaqtadi ta'lim. Larangan di sini memberikan hukum akan larangan ditaklim. Wa ajma'atil ummatu ala hurmati dhahabi wal hariri wal fiddati wal dibaji ala dzukuri hadhihi ummati. Dan sepakat oleh para umat atas keharaman emas dan sutra dan perak dan sutra atas kaum laki-laki ini umat. Wa ammal aniyatul masnu'atu min ad-dhahabi wal fiddati fa yahrumu isti'maluha wa qtina'uha lillah aw lil unta. Adapun bijana al-masnu'ah min ad-dhahab wal fiddati, bijana yang memang dibuat dari perak dan dari emas dan dari perak, maka haram menggunakannya, waqtina'uha, dan juga haram untuk memakai lidzakari aw lilunsa, bagi laki-laki maupun untuk perempuan. Wa taqaddama fi babil aniyati, dan telah dahulu pada bab masalah bijana. Pada bab pertama kita di jilid pertama membahas tentang ini. Jadi kalau dipakai untuk makan dan minum berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Qauluhu wa ayyujlisa alaihi lamma kana libasu fi urfin nasi ma yuhitu bil abdani fa ka'anna qailan sa'al ma hukmul julusi alaihi. Perkataan wa ayyujlisa alaihi tatkala pakaian pada kebiasaan manusia itu adalah sesuatu yang meliputi bagi badan, mengelilingi badan, maka seakan-akan ada yang bertanya, ma hukmul julusi alaihi, lalu apa hukum duduk di atas sutra itu? Kalau memakainya tidak boleh, lalu bagaimana kalau menduduki? Fa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa ayyujlisa alaihi. Maka menjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya wa ayyujlisa alaihi, yujlasa alaihi, yujlasa alaihi. Karena ada kalimat najlisa alaihi, ada yujlasa alaihi, didudukkan di atas. Wa fihi anal julusa fi hukmi libas, dan pada lafaz itu di dalam hadis itu memberikan faedah hukum duduk sama seperti hukum memakai. Jadi zahir hadis itu begitu. Qala fi dalil farid, berkata di dalam kitab Dalilul Farid, ini merupakan kitab syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Syekh Al-Albani, inna qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyujlasa alaihi, di sisi sabda sallallahu alaihi wasallam kalimat wa ayyujlasa alaihi, apa maksud Dalilul Farid? Ma dzukira min al-hariri wa dibaji min ghairi hadilin bain al-jalis wa bain. Keharamannya itu apa yang disebutkan dari sutra, baik sutra karir maupun sutra dibaj, min ghairi hadilin, tidak ada yang menghalangi di antara orang yang duduk dan di antara sutra. Jadi kalau dia tidur di atas spray terbuat dari sutra, lalu jadi lapisin dengan spray yang lain, itu haram. Haram. Menurut kitab Dalilul Farid. Jadi tidur langsung di atas, itu hukumnya apa? Qala al-hafiz
hadits Hudzaifah min turuqin katsiratin laysa fiha hadhihi ziyadah. Berkata oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sungguh mentakhir akan keduanya dari hadits Hudzaifah, dari jalan-jalan yang sangat banyak yang tidak ada padanya tambahan. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim mentakhir bahwasanya di dalam riwayat Hudzaifah tidak ada kata-kata wa ayyuhil sa'adah. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya kita melihat daripada pendapat ini bahwa orang tidur di atas setrek kalau masih memakai baju yang terbuat dari baju yang biasa-biasa saja, yang tidak langsung menempel ke badan, itu masih boleh. Jadi kalau kita begini pakai begini, lalu itu di atas setrek itu masih boleh. Tapi kalau seandainya kita telanjang, kemudian badan kita menempel dengan setrek itu, maka tidak ada hakim di antara kita dan di antara setrek itu yang tak boleh. Wafiha dalilun liman qala bi tahrimil julusi 'ala al-harim. Dan padanya itu di dalam tambahan kata-kata ayyuhil sa'adah menjadi dalil bagi orang yang berpendapat dengan keharaman duduk di atas sutra. Wa huwa qaulul jumhur, itu adalah pendapat jumhur ulama. Khilafan bil majshur min al-malikiyyah wal kufiyyah wa ba'd syafi'iyyah. Berbeda pendapat bagi Ibnu Majshur. Ini merupakan pengikut daripada madhab Imam Malik dan ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah ini kebanyakan adalah ulama-ulama Hanafi dan sebagian ulama-ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan menurut tiga pendapat ini boleh. Wa ajaba ba'duhum an hadzal hadits bi anna nahya laisa sharihan fil Qur'an. Dan menjawab oleh sebagian mereka tentang hadis ini bahwasanya nahinya di situ tidak jelas. Tidak jelas pada nahinya di Qur'an. Wa ba'duhum ihtimali ayyakuna nahyu wa rada an majmu'il lubsi wal julus. Nah, dan sebagian mereka kata menghamalkan bahwasanya larangan di situ wajib dari menghimpunkan lubus dan julus. Jadi yang dimaksudkan dengan haram di situ adalah makai juga, duduk juga. Pakai juga apa? Duduk juga. Sebagian mereka lah ada julus ala hidati, bukan duduk aja. Jadi kalau cuma duduk saja kita di atas sutra, menurut pendapat yang ketiga ini boleh-boleh saja. Tapi kalau kita pakai juga duduk juga ini nggak boleh. Artinya begini, maksud pakai duduk juga begini. Ini spray yang kita dudukin, kita selimutin ke badan kita, itu yang kata boleh. Kalau cuma kita dudukin aja, itu masih ada yang mengatakan apa? Boleh. La anil julus ala hadis. Berarti adalah ikhtiar. Artinya cuma duduk doang, enggak mak. Wa bi hadza yaitu ala tibaqal da'wa anna al-haditsa nassa fi tahrimil julus ala al-harim. Dan dengan ini wahid atas Ibnu Battal akan pendakwahan bahwasanya hadis itu menetapkan di dalam keharaman duduk di atas sutra. Fa innahu laisa bi nassin fi. Maka bahwasanya itu tidak ada nas pada. Kama huwa zahirun liman ta'ammala adana. Sebagaimana itu zahir bagi orang yang memikirkan akan yang di bawah. Artinya yang di bawah standar daripada sutra. Bal huwa ma'al khilaf. Bahkan itu menjadi tempat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kama taqaddama sebagaimana terketahui. Oh, ya. Boleh. Baju di mana? Nanti kan ada lapisan itu. Iya, ada mana lapisan? Sutranya dipakai di luar. Ya itu mutlak, itu kan market langsung. Kan ada lapisan Ya kan market juga. Yang namanya market dilapisi mau langsung namanya market. Ini yang dikhilafkan duduk. Jadi kalau market sudah muncul alaih. Enggak. Karena akan muncul tadi al-fahd dan al-khairan akan muncul itu.
kita pakai sutra, jadi sama mereka kan nggak kita copotin ke saya supaya harus. Jadi kalau mau pakai sekarang, ya, Ada yang pakai gigi, kalau mas ada pakai ya, mas, kalau gigi ada pakai mas gigi. ya. Itu gimana hukumnya? Karena kalau nggak pakai pas nggak ada bahan nilai. Ada, kalau ada boleh sama. Kalau masalah itu pakai mampu, Allah a'lam. Bagian ketiga tentang cara menghilangkan najis. Wan najasatu in kanat hukmiyatan wa allati laisa lahu jirmun mahsusun fayakfi ijra'ul ma'i ala jami'i mawaridiha. Dan najis bila ada dia najis hukmiyah, najis yang cuma hukumnya aja, wahiyallati yaitu laisa laha jirmun. Ada jirmun, ada jurmun. Kalau jurmun itu dimana zambun, dosa. Kalau jirmun ay jismu kulli syai', badannya setiap barang namanya jirmun, sesuatu. Kalau bahasa orang tauhid mamalah barobat. Iya, jirmun yang baru kisman, ya, kismun yang baru kisman. Jadi sini yang jirmunnya, jadi kita anggap benda lah, ya. Jadi najis bila najis itu hukmiyah, yaitu hukmiyah itu lain salah jirmun yang tidak ada bendanya, nggak kelihatan barangnya, najisnya nggak kelihatan. Jirmun mahdusun yang bisa diindra, yang bisa dirasa, yang bisa dilihat. Itu namanya hukmiyah. Cara menghilangkannya banyak fi ijra'ul ma'i ala jami'i mawaridiha. Maka cukup mengalirkan air di atas semua tempat dia. Tempat datangnya dia ada di situ. Wa in kana ainiyan, bila ada di situ najis ainiyan, ada barangnya, ada najisnya, ada tai ayamnya misalnya, ada di situ. Pada sudah minta air, maka harus menghilangkan bendanya itu, tai ayamnya dibuang dulu. Sudah semuanya hilang, nggak ada, nggak kelihatan, tinggal bau-baunya aja itu namanya hukmiyah. Wa baqa'u ta'mi yadullu ala baqa'il air. Dan sisa rasa menunjukkan atas masih sisanya zatnya, bendanya. Kalau masih ada rasanya, masih ada zatnya. Wa kadza baqa'ul laun, demikian juga masih ada sisa warna. Illa bima yartasiku bihi, kecuali pada apa yang nempel padanya. Susah benar bahwa makubun itu
itu mahfun anhu dimaaf ba'dal hati wal qarsi, setelah diadakan penggarukan, digaruk-garuk, wal qarsi juga digaruk. Ada bedanya antara hak dengan itu. Kalau al-qarsi itu menggaruk dengan ujung jari, mengurut dengan ujung jari. Udah kita urut dari ujung jari kita, udah kita garuk-garuk, masih ada aja nempel juga, bisa dihilangin kan warna itu. Itu mahfun anhu, dimaaf. Wa amar raihatu, ada pun bau, bahwa bauha yang dulu ala waqa'il lain. Maka sisanya bau itu yang masih baunya nggak hilang-hilang. Ya dulu ada waqa'il lain, menunjukkan masih ada sisa bendanya itu. Wala yufa'anhu, dan tidak dimaaf daripada anha daripadanya. Illa idza kana syai'u lahu rabihatun fa'ihatun, kecuali illa kana syai'u lahu rabihatun fa'ihatun, kecuali kalau bendanya itu mempunyai bau yang tajam benar gitu ya. Yang furu idza lakuha, yang enggak bisa dihilangkan. Kecuali itu jumpa kalau itu kita udah apain aja masih bau aja, masih ada bakok lain. Padaku wal aslu marratun mutawaliyatun yaqumu maqamal hati wal qarsi bil laun. Padaku dan itu ya wasab mulut, memeres, panas itu meres, aksir komroh pada marratin mutawaliyah, berkali-kali dan berturut-turut. Yakumu akan menempati maqamal hati wal qarsi, pada tempat tadi itu menggaruk dan mengurut dalam masalah membersihkan warna. Wal mutilu lil waswas, dan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa waswas. Ayyakam, hendaknya seseorang itu mengetahui untuk menghilangkan waswas, rasa waswas, anna asya'a khuliqat tahiratan, bahwa pada dasarnya benda-benda itu diciptakan Allah dengan keadaan suci. Biyaqinin, itu harus betul-betul yakin, tahunya yakin, pokoknya asal sesuatu itu suci. Fama la yusyahadu alaihi najasatun wala ya'muha yaqina yusolli ma'hu, maka sesuatu yang tidak bisa dilihat ada najis di situ, baik terhadap najasat, tidak bisa disaksikan najis ada di situ, dan dia tidak tahu dengan secara yakin, yusolli ma'hu, udah sholat aja di situ. Asalnya kan suci, kita nggak lihat ada benda yang najis, udah sholat udah jangan teruskan. Wala yang bagi ayat tawassala bil istinbat ila takdirin najasat. Enggak semestinya dia mencari-cari jalan mengambil istinbat kan kalau kemarin kira-kira najisnya ada apa nih ya? Ini dicari-cari itu. Jangan jauh itu, asalnya udah kulikot tahiratan, benda itu diciptakan oleh Allah awalnya pokoknya suci gitu. Itu untuk menghilangkan was-wasan. Kata Hujjatul Islam Al-Qismus bagian kedua, Taharatul Ahdas, sucikan hadas, wa minha al-wudu wal ghusl wa tayammum, antaranya wudu, mandi, tayammum, wa yataqaddamuha al-istinja, dan mendahulukan akan dia oleh istinja. Istinja mendahulukan dari hal-hal yang tadi. Fal nuri kaifiyataha ala tartib ma'ada biha wa sunaniha mubtadi'ina bisababil wudu'i wa adabil qada'il hajat insyaallah ta'ala. Maka hendaklah kami mendatangkan caranya, cara toharoh secara berurutan ma'ada biha, dengan adab-adabnya, sunah-sunahnya, dengan memulai dengan masalah sebab duduk dan adab cara membuang hajat, potong hajat itu, dan insyaallah ta'ala. Baru ada beberapa hajat,
Seyogianya seseorang yang mau buang hajat menjauh dari pandangan orang yang memandang kalau dia buang hajatnya di tengah tanah lapang di padang pasir dulu jauh jauh nggak kelihatan orang. Wa ayyastatirah bi syai'in in wajalahu, hendaklah dia menutupi dengan sesuatu bila ada. Wa alla yakfifa auratahu qabla intiha ila mawqil julus. Jangan membuka auratnya sebelum sampai di tempat duduk, di tempat jongkok. Kalau apa-apa udah dibuka aja. Hah? Iya. Saya kita ngaji ya. Belum sampai di tempatnya udah diangkat aja kain. Jangan, malah nggak boleh membuka auratnya sebelum sampai di tempat buang. Wala yang tak kilaskan kepada manusia, jangan menghadap mentari dan bulan. Wala yang tak kilas kiblat, jangan menghadap kiblat. Wala yang tak kilas dan jangan membelakanginya. Illa kana fi bina, kecuali kalau dia buang hajatnya di dalam bangunan. Itu boleh, berarti kita di dalam rumah. Iya. Walau dulu aidan anha fil bina'i ahab, dan berbeda juga daripadanya dalam masalah bangunan itu ahab lebih disukai. Wa ini tak terus bi rohiyati jadah wa kadzalika bi. Dan apabila dia menutupi diri pada waktu buang hajat di tanah lapang dengan kendaraannya, boleh saja. Kalau kita lagi naik onta-ontanya disuruh duduk onta itu. Aneh mau buang hajat onta di mana sini teh enak, lihat dialihin. Kalau mau motor habis. Iya biasanya itu. Jaza, wakadar kan ini dengan ekornya. Bagaimana dia menutupi dengan ekornya? Ekornya kan kecil. Ya mungkin gitu ya. Ekornya pegangin, tapi teknik gitu. Menutup diri dengan ekornya. Onta, kalau kuda bisa begini. Kalau onta kita tidak gampang. Wa ayat takyal dulu sampai mutahaddisin nas, fi mutahaddisin nas, dan hindari dia jongkok ya untuk buang hajat di tempat orang ngobrol-ngobrol. Biasa orang di tempat banyak orang kumpul di sini, tempat ngobrolan orang. Jangan diain. Wa Allah ya Allah firman, jangan dia di ayat yang tenang, ayat yang tidak mengalir. Wala tahta kajarati al-musmirati wala fil hajar, dan tidak di bawah pohon yang berbuah, dan tidak juga fil jubri atau fil hajar itu fil jubri. Di lubang. Iya, fil jubri itu. Makanya ada hadis itu la yudabul mu'min marrataini min jubrin wahid. Seorang mukmin tidak boleh ditangkap ular dari satu lubang dua kali. Kata Nabi, bego itu. Tapi ditangkap dekin lagi. Cara lagi bego. Nabi larang di jubrin. La yudabul mu'minu min jubrin wahid marrataini. Tidak sedianya seorang mukmin ditangkap ular dua kali dari satu lubang. Ya, jubrin bukan hajar, titiknya tim. Ya, salah titik, salah arti. Wa ayat al-qalbi al-qalbi, dan dia menghindari tempat yang khas, angkrek orangnya. Pemahadir tempat bertiupnya angin, fil bauli ketika dia kencing. Istinzahan, kena menjaga min rosya gigi dari apa kita bilang itu percikannya ya. Kalau dia lagi kencing itu tempat yang keras dan tempat ini kedua sebagai percikol. Wa ayat tamia fi julusi ala rijlil yusra, hendaklah dia bersandar dalam duduknya jongkoknya itu di atas kaki kiri.
kanan ya. Wa in kana fi bunyan yuqaddimu ar-rijla yusra fid-dukhul, dan bila dia mau buang hajat di bangunan ya di rumah gitu, maka dia mendahulukan masuk ke toilet gitu ya. Ya, kalau sebelum ini dulu. Ya. Ada sekali. Biar lancar perjalanannya. Gitu. Wal yumna fil khuruj, dan ketika keluar menggunakan kaki kanan fil khuruj. Wala yaqulu qaiman, enggak boleh pipis sambil berdiri. Ya, iya, ada keterangan entar. Boleh itu boleh apa gitu. Iya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah bersabda, "Man haddatsakum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qaiman fala tusaddiqu." Ya, Aisyah marah-marah. Siapa yang bicara kepada kalian bahwa Rasulullah kencing sambil berdiri, jangan dengerin dia. Fala tusaddiqu, jangan percaya dia. Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, jangan percaya kalau ngomong gitu. Lalu tertipu, iya kan? Wakala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar berkata, "Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana aqulu qaiman." Pada suatu hari Rasulullah melihat saya lagi berdiri. Wakala, "Ya Umar, la tabul qaiman, kamu jangan berdiri." Gitu. Kalau Umar, "Kama qultu qaiman ba'du." Maka saya setelah itu ditegur Rasulullah, udah saya jalan lagi kencing berdiri, tetap itu bak dari. Wafihi rumsal. Nah, di sini ada rumsal. Rawah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, ada riwayat yang disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam. Ini sekali lagi kalau ada yang alaihi salam ditambahin alaihi salatu wassalam. Karena Allah memberitahu kita, sallu alaihi wa sallimu, shalawat dan salam alaihi salatu wassalam. Annahu alaihi salatu wassalam bala qa'iman. Ada riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Ini pelakunya nih ngomong nih, pelakunya Hudzaifah. Dia sendiri, "Fa'ataitu fi wudu'in", maka saya biwadu'in, maka saya bawain air untuk wudu. Fatawal wadu, saya berwudu. Maka saya bawakan air untuk wudu. Fatawal doa, maka Rasul berwudu. Wa masaha ala kufai, dan dia usap dua kufnya. Tapi ada tadi yang kalau si Aisyah itu ini Hudzaifah ya, ada riwayat begitu. Wala yaqulu fil muqtasal, jangan kencing di tempat mandi. Nah, ini zaman dahulu nih. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ammatul waswas minhu." Ya. Kebanyakan waswas itu datangnya dari orang yang kencing di tempat mandi. Wa qala Ibnu Mubarak, "Qad wasfi'a bil bawli bil muqtasal. Idza jara al-ma'u alaihi dzakarahu bil-ghusl." Kata Ibnu Mubarak, telah diperluas dalam masalah kencing di tempat mandi apabila jarona alaihi, ayat itu mengalir ya. Itu yang tidak boleh. Dahulu itu ada Dzakarahu Tirmidzi
la yaqulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawaddau fihi fa inna amatal waswas minhu. Janganlah salah seorang kalian kencing di tempat mandinya kemudian berwudu di situ, maka kebanyakan waswas itu datang dari orang yang kencing di situ. Wa qala Ibnu Mubarak, in kana al-ma'u jariyan fala ba'sa bihi, kalau airnya mengalir maka enggak apa-apa. Wa la yastalqab syai'an alaihi Allah ta'ala au rasulihi, dan jangan membawa sesuatu, menyertakan sesuatu yang ada nama Allah atau nama Rasulnya. Jangan dibawa tuh kata kita habis ngaji kita tahu tuh ada nama Nabi, nama Allah, Bismillah. Hati yang pakai cincin ada nama Allahnya tuh, jadi tinggal tuh cincinnya. HP kalau belum nyala jadi dia anggapnya kayu gitu ya. Kalau nggak hidup maksudnya kan ya. Kalau dalam dia lagi hidup lah ya ada kalau dia mati ini takut lagi dia. Terus makanya ada riwayat bahwa Rasulullah kalau buang aja, kalau dia masuk ke WC itu intinya dilepas, benar itu tempelnya Muhammad Rasulullah kan, kalau tempel pakai izin Muhammad Rasulullah, ada nama Muhammad dan Rasulullah nya tinggal lepas. Jadi kita ada tulisannya enggak. Apa yang tadi itu dengan banyak aturan, tidak tinggalnya di luar pada kantong yang mau dimatiin. Dimatiin aja kantongnya, jual terus diambil orang. Kagak apa-apa kalau udah menyalain kayak gitu ini, anggapannya batu ya. Makanya dimatiin beneran gitu. Tidak. Walayat dulu baital ma hasirul rasi. Jangan masuk ke rumah air, maksudnya ini ke toilet ya. Ingin buang hajat, hasirul rasi. Dalam keadaan kepala terbuka, harus dipakai sesuatu di atas kepala. Ya kayak PC ya, pakai apa kayak? Wa ayyaqula inda dukul, dan hendaklah dia mengucapkan ketika masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah minal rizqi an-najdi al-khabisi al-mukhbisi al-syaitanir rajim. Ini riwayat hadisnya aja juga begini. Tapi yang riwayat kita biasa yang pendek ya. A'udzu minal khaba'is. Kalau ini panjang riwayat ini. Alhamdulillah. Bismillah. Saya berlindung pada Allah daripada rijis, najis, khabis, mukhbis, syaitanir rajim. Rijis dan najis juga penting. Kotoran, najis, khabis, sesuatu yang keji, al-mukhbis, sesuatu yang membuat orang jadi keji, asyaiton terkeji. Wa idza khuruj, keluar baca alhamdulillahillazi adzaba anni ma yudhini. Alhamdulillah, bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya sesuatu yang mengganggu saya. Ya, udah hilang kan? Tapi mengganggu banget ketika lagi ngaji terus. Perut muter itu enggak itu. Begitu keluar dari itu kita baca ya Allah alhamdulillah hilang dari yang lilit-lilit kita. Mayudin anil adza katanya yang diajar itu ada yang kayak kita anil adza wa apa. Hilangkan adza itu jangan ada yudin. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan telah menetapkan di atas saya sesuatu yang ya masih sisakan ini, masih ada ganjil perut terus ya, dan dibuang semuanya. Itu apa telah menyisahkan dia kepada saya mah yang tahu ini sesuatu yang berutang pada saya. Waktu yang itu dari kalau dia ambil rumah dan terjadinya itu di luar resek yang di dalam itu udah baca alhamdulillah sih di toilet kalau anak-anak kita tuntut dari ya udah diajarin produknya doa ketika masuk WC gitu. Udah masuk ibadah dalam WC. Nah itu. Tidak. Ini belum di WC-nya di luarnya.
Al-Hajar, ada nggak yang Al-Hajar? Ada nggak yang namanya Al-Hajar? Ada. An-Nabal ini kan artinya anak. Jadi yang enaknya ini saya dapat istilah Hajar. Dan dia menyiapkan batu. Nah, ini orang yang istiqman, orang yang cekok dengan batu. Kalau kita artikan nabal itu panah. Iya. Ada juga. Oh iya. An-Nubul jamaah dari itu ya. Sama juga. Itu seperti dia. Oh iya. An-Nubul wahai ahjarul hijab. Tentu juga namanya An-Nubul. Wal mana min qawbil istinjar atau kalau artinya kalau orang mau istinja pakai batu sebelumnya dia istinja, sebelumnya dia buang hajat disiapin dulu batunya. Jangan udah kering cari dulu kemari. Buru kering susah jadi buangnya. Hah? Iya, udah ada. Wala yastanjiya bil ma'i fi mawdil hajat. Ini ada komentar ini. Iya. Li alai dia tahu ya pilih kayu dengan najasa. Ada di sini katanya apabila dia istinjanya dengan air di tempat tempat buang hajat. Wa ala yastanjiya bil ma'i fi mawdil hajat. Ini kayaknya kalau kita praktekkan kita belum lepas ini ya. Jangan beristinja dengan air di tempat buang hajat gitu ya. Ini kalau menurut caranya agar jangan kotorannya itu bisa mana-mana gitu. Kalau kita kan enggak. Iya. Itu juga bisa. Waribat pada masalah. Iya, kalau dulu itu kayaknya saya bilang ada caranya dulu. Jauh ini ya. Iya. Iya, jauh ini. Iya, intinya itu. Wa ayastafi'a min al-bawl bil tanahnuq wal nasr. Talata. Dan dia istibra membebaskan dirinya dari bekas-bekas baul, minal baul dan bekas-bekas kencing dengan tanahnuq. Apa tanahnuq? Behem. Wal nasr. Dan urut, diurut-urut. Ini bagi laki-laki nih. Nggak tahu kalau perempuan. 3 kali. Nah itu ada. Wa imrar ya ala asfalil qadim. Ya. Dan mengurut-urut dari bawah batangan. Bawahnya duduk-duduk untuk menghilangkan wala yusir at-tafakkur bil istibra. Jangan banyak pikir dalam masalah istibra. Wa yatawaswas, maka jadi wiswas dia. Wa yaqtu alaihi al-amr, jadi susah masalahnya kalau begitu. Ini udah jadi istibra ini gimana dipikirin. Wa ma yuqitu bihi min da'a fa yuqaddir annahu baqiyatul ma'. Dan apa yang dia rasakan ada basah-basah, maka perkirakanlah itu bekas air. Habis kita ketik ini ada tanah kita basah, bekas itu bekas
udah anggap itu pas air gitu. Kalau udah diterusin terus nanti istilah dicari-cari yang jadi ada tapi mencret kan, jadi nggak bener tuh. Ya. Ini ada ya. Ada. Baik karena itu dari kami, pada ya ruskan hari lima hatta yakwa finan hidari. Kalau dia itu masih mengganggu perasaan itu, maka hendaklah ia menyempetkan air di atasnya itu. Jadi kita yakin tadi yang bahasa itu bukan air saya, hilang oleh Tuhan. Habis kencing, cepet. Jadi kalau udah basah-basah udah dipikirin. Ya dia berpikir juga saya harus nyempetin itu aja, hilang tuh waktu. Hatta yakwa finan hidari, sehingga menjadi kuat persangkaan dia berdirinya bahwa itu bukan nyempetan dia, bukan kencing saya yang nyempet. Walaya salah karena setan dan tidak dikuasai oleh setan di kewaspadaan. Wafil khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ala, dan ada dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan penyempetan itu. Akni rajulma yang saya maksud adalah menyempetkan air. Bukan karena akhafahu istibro'an akhafahu. Dan adalah orang yang paling gampang istibro'nya adalah orang yang paling paham dalam masalah fikih, dalam masalah ilmu. Orang yang paling banyak fikihnya adalah orang yang paling gampang istibro'nya. Fatakul waswasat fihi ala ilal fikih, itu sifat. Maka orang yang waswas itu menunjuki kepikiran fikihnya. Nah fikihnya nyampe nya itu dia waswas terus dia. Iya, alhamdulillah. Oke, hadis Salman radhiyallahu anhu, alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta al-khara'a. Amarna alla nastanbiya bi 'azmin wa la rawtin wa nahana an nastaqila al-qibla bi dhahir aw qawl. Dalam hadis Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salman mengatakan, alamana, saya diajarin oleh Rasulullah, kullu syai', semua sesuatu diajarin, hatta al-khara'a, buang aja. Kalau itu bahasa kita ini al-khara'a. Amarna Rasulullah merintahkan kami agar jangan istinja dengan tulang, dengan tai binatang. Kan udah keringnya dari sapi ini, kasarnya dari sapi ini. Udah aja itu istinja, nggak boleh. Wanahana, dan melarang kami untuk menghadap kiblat dengan kita ada sedang goib, ya sedang buang hajat atau sedang kencing. Wakala itu dibagi sahabat dan Allah, dan berkata seorang kepada sebagian sahabat dari orang Arab Badui, wakal dia sedang mukosomah, ada bantahan di situ. Lah buka terus tidur Quran. Saya tidak nyangka kalau ente bagus kayaknya. Bala wabi. Ya, bala saya benar. Saya bagus buang hajatnya demi bapakku. Inilah la'utinuha. Saya betul-betul orang yang baik cara buang hajat saya. Wa inni biha lahali, dan saya itu sudah pandai benar bagaimana cara buangannya. Hal itu ada orang yang cerdas, orang yang mahir. Uqidul asad, saya menjauhi orang banyak sehingga bekas saya buang hajat itu tidak lagi berbekas. Menjauhkan asad, itu artinya saya menjauh dari buang hajat dari pandangan orang atau orang. Wa uqidul madad, dan saya siapkan batu. Wa astaqbal kain, dan saya menghadap kepada tumbuh-tumbuhan yang bau, yang wangi. Wa astadbar rih, wa astadbir, dan saya membelakangi angin. Wa aqai iqa'al gawi, dan saya duduk seperti saya jongkok seperti jongkoknya ijab. Wa iqbalan na'am, dan saya
Ya, jongkok juga ini, tapi jongkoknya burung onta. Gimana burung onta jongkok? Ashkai itu maksudnya nabatun bagi murwaiha al-jahil, tumbuhan yang enak daunnya, tapi tumbuhan itu adanya di badian, di tanah apa namanya hutan atau di sahara. Wal iqna'ah yang dimaksud iqna' itu di sini ayat tauhid ala huduri qadama ini. Ya, bahwa dia itu bertandakan ala huduri qadama ini atas sudur dada qadama ini. Tadi itu jadi gini kakinya didirikan satu. Duduk atau namanya jongkok dengan cara mengganjal kakinya dengan telapak kakinya. Wal aibal ayat pak ajdahu, yang namanya aibal itu diangkat pantatnya ajdahu. Wa min ar-rusul ayyakula insanu qariban min qahihi mustaqdiran anhu. Dan termasuk di rukhsah diberikan keringanan, dibolehkannya seseorang tinggi dekat dari temannya, tapi mustaqdiran anhu, menutupi dari temannya itu. Dibolehkan tinggi kita tinggi masjid dia dekat banget, diri lagi dekat tetangga, tapi itu masih dikasih rukhsah, nggak apa-apa, nggak diharapkan. Ya, jangan mintip aja. Ba'da dzalika Rasulullah melakukan yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kencing berdekatan gitu teman-teman. Makin dari hayai, padahal Rasulullah orang yang dan terkaya, sangat malu. Diubayyan linnas dari agar Rasulullah menjelaskan masalah ini agar boleh kasih rukhsah kita ini itu sama-sama laki-laki ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan asatidz sekalian, ada salam dari Bapak Kiai Mansuri, Ketua Umum MUI Kota Gresik dan Kalimantan Timur. Beliau tidak bisa menemani sampai selesai pengajian karena ada acara di Balai Kota DKI terkait dengan Jakarta Islamic Center yang beliau harus datang pagi-pagi. Yang kedua, ada pengumuman. Ini ada kegiatan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cakung yang mengadakan acara namanya Ngopi Bareng. Ya, acaranya Ngopi Bareng akan dilaksanakan pada malam Minggu besok jam 19.30 setelah sholat Isya. Jadi sholat Isya berjamaah di sini, berangkat dari rumah habis maghrib sampai di sini sebelum Isya sholat Isya berjamaah. Kemudian ada acara ngopi bareng yang nanti ada pembicaranya, kemudian ada tema yang akan dibahas. Oleh karena itu dalam rangka menjalin silaturahim khususnya dengan ulama-ulama yang ada di Kecamatan Cakung, maka Bapak Kiai Mansuri mengharapkan majelis taklim Selasa pagi ini untuk sama-sama datang menghadirinya. Jadi malam Minggu besok, mudah-mudahan kita semua yang jamaah majelis taklim Selasa pagi ini bisa hadir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Capek.